Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah, sehat Pak Guru. Bahagia rasanya bisa menatap layar yang terpampang foto video Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa menjadi nilai bonus untuk keridhaan yang Allah berikan, restu dan izin perkenan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dengan hati yang terus berdoa. Semoga ya Allah kami diberikan kesehatan di dalam ketaatan kepadamu, istiqomah di dalam jamaah ini. Itu ya. Amin. Terima kasih nih ibu-ibu bapak yang ya, dengan segala macam ujian hidup yang tidak semuanya bisa kita ceritakan, tapi ibu bapak terus ya membulatkan tekad dan niat untuk bergabung mengkaji bahasa Al-Quran, hingga nanti mudah-mudahan dengan usaha kita ini, kita dibukakan hati kita, pikiran kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dianggap layak menjadi orang-orang yang menerima pesan, menerima ajaran, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat, serta mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Nikmat yang kita rasakan ini, Ibu Bapak sekalian, tentu tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari hidup kita kalau bukan berkat jasa dari pimpinan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang untuk mengantarkan hidayah ini kepada seluruh alam. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pelajaran yang ke-12. Ya, pelajaran yang ke-12 ini adalah insya Allah pertemuan kita ini akan menuntaskan latihan terakhir dari pelajaran yang ke-12 ini. Itu artinya pelajaran 12, kita masih di awal-awal buku 2. Seperti yang kita sudah rencanakan Ibu Bapak sekalian, pelajaran 12 ini karena berkaitan dengan doa, maka nanti di akhir dari kegiatan kita, Ibu Bapak sekalian, jika ada doa yang biasa diamalkan, doa yang biasa dibaca, ingin dipahami maknanya, karena setelah berusaha masih ada kendala yang dihadapi, maka pada kesempatan ini nanti kita bisa sharing bersama-sama. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman nafi'an Warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya, baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita. Akan kita bahas latihan yang ba. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan-latihan yang ada pada bagian ba. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi berbagi, sesi pendalaman, nanti
Mari kita baca terlebih dahulu. Mari kita baca terlebih dahulu sambil menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita mulai, ibu-ibu sekalian. A'udzu A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu aslama man fis samawati wal ardi qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. La in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbi Rabbi zidni ilma. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wasta'inu bis-sabri Ya, baik. Itu dia, ibu-ibu, bapak sekalian, kutipan-kutipan ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Untuk dua kutipan ayat yang pertama ini menggunakan kata kunci aslama. Ya, ada sin, ada lam, dan ada mim. Ada sin, ada lam, dan mim. Nah, mari kita lihat, ibu-ibu, bapak sekalian, berdasarkan ilmu yang sudah kita dapatkan pada pelajaran kita yang sebelumnya, berdasarkan ilmu yang kita dapatkan pada pelajaran sebelumnya, mari coba dilihat nih apa makna yang cocok untuk setiap kata aslama dan kata bentuk-bentukan lainnya berdasarkan konteks dalam ayat. Silakan. Aslama yang pertama artinya mungkin tunduk atau berserah diri, Pak Guru. Ya, baik. Terus kalau yang di Aslim 131, kalau aslim mungkin lebih cocok masuklah Islam, masuk. Iya, baik. Ini perintah ini disampaikan kepada siapa? Kalau menurut ini kepada Nabi Ibrahim. Apakah gitu? Apakah kita pernah punya pemahaman Nabi Ibrahim itu pernah di luar Islam gitu, kemudian disuruh masuk? Pernah? Pernah. Sebelumnya kan semuanya menyembah berhala ya, keluarga Ibrahim dan orang tuanya dan kaumnya ya. Kalau Nabi Ibrahim sendiri bagaimana? Nabi Ibrahim sendiri mencari Tuhan ya, sampai akhirnya dapat dapat petunjuk. Itu yang apakah gitu ya? Apakah bisa secara keimanan kita menerima penjelasan orang yang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ataukah gitu ya? Ataukah itulah cara Nabi Ibrahim menggambarkan tentang Tuhan sejati? Mana yang paling dekat dengan pemahaman umum kita? Pemahaman umum kita tentang sosok para nabi gitu. Mencari Tuhan. Yang kedua, Pak. Artinya kan kalau mencari Tuhan itu kan dalam arti dia tidak kenal, dia tidak tahu gitu.
Apa bisa begitu? Menggambarkan. Artinya kalau itu pemahaman kita, apakah ada itu nabi gitu yang yang tidak kenal Tuhan gitu? Ya kalau cerita yang pernah saya dengar sih selama ini, Nabi Ibrahim itu melihat ada matahari tenggelam, oh bukan Tuhan. Terus muncul lagi Ya, apa? Nah betul, gitulah, iya. betul. Nah Artinya kalau begini, misalnya, ya silakan. memahami cerita itu maksud saya. Ya, Memahami cerita itu kan tadi ada dua pilihan ya. ya. Apakah kita akan memahami bahwa Nabi Ibrahim ketika menggambarkan hal tersebut itu menggambarkan tentang sosok dirinya gitu ya, sosok dirinya yang tidak paham Tuhan lalu dia cari gitu. Ataukah Nabi Ibrahim menggunakan perumpamaan atau semacam inilah ibu-ibu sekalian, semacam seorang tokoh ya, semacam seorang tokoh yang membuat cerita gitu ya, membuat cerita, lalu cerita itu menggunakan tokoh rekaan gitu ya. Tokoh rekaan itu kan bisa orang pertama, bisa orang kedua untuk menggambarkan tentang itu gitu. Cara memahami itu tadi, apakah kita bisa secara pemahaman umum ya, secara pemahaman umum ada nabi yang pernah dalam kondisi tidak mengenal Tuhan, ataukah para nabi adalah manusia pilihan, karena manusia pilihan para nabi sudah gitu ya, sebelum menjadi nabi pun sudah berada di dalam binaan, sudah ada dalam didikan Allah langsung gitu tuh. Mana kira-kira yang lebih cocok dengan pemahaman kita? Yang kedua. Sudah ada dalam didikan Allah langsung. Nah, jadi kalau itu pemahaman kita, maka kita bisa memahami cerita Nabi Ibrahim yang menceritakan tentang itu ketika ini ada Robbi gitu kan, itu adalah ingin menggambarkan bagaimana Tuhan yang sejati. Jadi ada manusia yang mengatakan bahwa Tuhannya matahari, Tuhannya bintang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, baik. Nah, jadi kalau itu pemahaman kita, ya, kalau itu pemahaman kita, maka Nabi Ibrahim, ya, ini kan, ini pernyataan ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim tidak pernah berada di dalam jalan yang salah, gitu ya. Kalau kita kemudian menyederhanakan jalan yang benar itu adalah Islam, berarti Nabi Ibrahim tidak pernah berada di luar Islam. Ya. Kalau beliau tidak pernah berada di luar Islam, berarti tidak cocok kalau kita pahami maknanya masuk Islam lah. Nah, kira-kira begitu cara pemahamannya. Tapi ibu-ibu, bapak sekalian, saya ingin ini tidak tidak menjadi doktrinasi ya. Pemahaman yang kami berikan itu adalah alternatif cara memahami yang nanti bisa dikonfirmasi, gitu ya. Nah, bisa dikonfirmasi. Kira-kira kalau begitu bagaimana makna yang cocok di sini? Berserah dirilah. Menyerahkan diri kali ya, berserah diri. Berserah dirilah. Berserah diri. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, selain itu ya, selain kata kunci yang tadi sudah kita review, sudah kita murojaah, sudah kita kaji ulang, apa ada ungkapan yang belum terpahami di sana? Untuk walahu itu lamnya itu la-nya itu artinya apa Pak Guru ya? Ya, untuk tahap awal seperti biasa, gitu ya, seperti biasa dititik-titikin. Ya, lalu nanti berikanlah rasa dan kesadaran berbahasa kita untuk menemukan apa yang paling cocok digunakan untuk memahami la di situ. Oke. Iya.
Tidak ada? Nggak Oke. ada, Pak Mungkin Guru. izin Tidak Pak, ada. bisa. Ini kita sudah rindu ingin mendengar suara Bu Yayu kalau bisa ya. Suara Bu Yayu kalau bisa. Nah, kemudian suara Bu Yurlis kalau bisa. Ada beliau? Ada. Akan siapa yang mengawali? Bu Yurlis apa Bu Yayu? Maaf Pak Guru, saya ada di ruangan ibu saya. Saya nyimak aja dulu Pak. Baik. Ada di Ya, kamar baik. ibu. Terima kasih Pak. Baik. Silakan mungkin Bu Yurlis. Saya belum paham betul sih. Ya boleh. Tolong disampaikan Bu. Inilah saatnya kesempatan emas, perak, perunggu untuk menyampaikan yang belum paham itu yang mana gitu. Iya, coba aja, Bu. Semua yang ada di langit dan bumi tunduk kepada Allah. Bagus. Yang yang itu yang belum pahamnya di mana, Bu? Ternyata bagus. Karena belum tahu kalimat sebelumnya. Yang mana yang belumnya? Walahu. Ada berapa ya? Ada berapa kata yang di itu, yang diduga di situ, yang dipahami di situ? Aslama tunduk. Ya. Semua yang ada di langit dan bumi tunduk kepadanya. Apa kita mau lanjutkan diskusi yang tadi, Bu? Walahu? Iya, walahu. Nggak tahu artinya. Ya, itu tadi kita coba awali ya. Kita coba awali dengan mengenali pada ungkapan walahu itu dugaan Ibu berapa kata? Walahu. 3. Iya, bagus. Kata yang pertama apa, Bu? Wow. Bagus. Kata yang kedua? La. Iya, bagus. Kata yang ketiga? Hu. Ya. Dari 3 kata tersebut, yang mana yang belum dipahami? Wa-nya itu. Iya, bagus. Tuh. Walahu. Kalau yang umum ya, yang umum kita pahami apa makna wa itu? Wa itu dan. Bagus. Kalau di awal kalimat apa cocok untuk dipasangkan dengan dan? Nggak diartikan. Ini dulu, tadi pertanyaannya adalah apa cocok gitu ya? Apa cocok diartikan dengan dan kalau di awal kalimat gitu? Itu yang kita coba ya, itu yang kita coba pahami. Walahu dan miliknya lah. Ibu bisa menunggu saya, Ibu? Menunggu saya artinya tidak meninggalkan saya dan maju berpikir sendiri. Tadi tuh, Bu, wa, makna yang umum kita pahami kan maknanya dan. Dan, Wa, iya. maknanya dan. Tetapi ini kita menemukan wa-nya ada di awal kalimat. Apa cocok kita maknai dan ketika dia ada di awal kalimat? Begitu.
Jadi Ibu memilihnya cocok atau tidak? Tidak. Oke, bagus. Selesai jadinya. Dengan begitu, maka wa itu selain dia bermakna dan, kata sambung, wa itu bisa saja menjadi penanda awal kalimat. Apa Ibu? Bisa. Apa Ibu? Awal kalimat. Nggak paham sih. Ibu? Diulang aja, Bu. Diulangi Ibu. Artinya, Pak? Bukan yang saya ucapkan tadi. Lupa apa yang diucap tadi. Oke, saya ulangi lagi ya, Bu. Saya ulangi lagi. Wa selain bisa berarti dan, yaitu ketika menggabung antar bagian, wa bisa juga menjadi penanda awal kalimat, sehingga tidak kita artikan dengan dan. Berapa pernyataan saya yang Ibu ingat? Kagak paham saya, Pak. Ibu bukan diminta paham ya, diminta mengulangi. Ibu punya bahasa sendiri. Mengulangi apa yang saya ucapkan sebagai usaha untuk memahamkan. Wow. Apa tadi ya, lupa? Ya, baik. Saya ulangi lagi ya. Ini usaha terakhir. Kalau ini juga tidak ada yang teringat, ya memang berarti tidak akan kita paksakan, ya. Diperhatikan ya, Ibu. Ya. Wa bisa berarti dan ketika menjadi penghubung antar bagian. Namanya penghubung itu di sebelumnya ada, sesudahnya juga ada. Selain itu, wa juga bisa menjadi penanda awal kalimat. Ketika dia menjadi penanda awal kalimat, berarti dia di awal sekali, wa tidak kita artikan dengan dan. Ada berapa kata-kata saya yang bisa diingat? Yang bisa diucap kembali, Bu? Dua. Terlalu panjang kalimatnya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Nanti saya cari lagi ya. Nanti saya belajar lagi bagaimana caranya supaya kata-kata saya bisa ditangkap dengan jelas, lalu diingat oleh Ibu Yurlis. Ya, mohon maaf ya untuk segala kekurangan saya. Ibu-ibu, Bapak yang lain, mohon ada yang berkenan untuk menindaklanjuti apa yang sedang kita bahas bersama dengan Bu Yurlis. Saya mengalami kesulitan karena untuk memasukkan pemahaman sebagai fondasi mengerti apa yang kita diskusikan, saya mengalami kesulitan. Jadi saya mungkin minta tolong ibu-ibu yang lain yang mungkin bisa yang saya masih bisa usahakan untuk bisa mengingat apa yang saya sampaikan. Siapa? Ibu, Bapak yang lain? Saya, Pak Guru. Ya, silakan. Ya. Pak Hamid, silakan. Ya. Wa secara umum artinya dan ini digunakan untuk menghubungkan
dua bagian. Tapi wa juga bisa menandakan awal kalimat, dan dalam hal ini wa tidak perlu diartikan sebagai dan. Iya, baik. Gitu Pak Guru. Terima kasih Pak Hamid. Nah, cuman saya ini inginnya Bu Yurlis bisa kira-kira begitu, itu cuman bagaimana Iya. caranya ya, gitu itu saya. Mungkin perlu ada contoh. saya mohon maaf itunya ya. Kira-kira gimana itu ketemu ceritanya. Oke, baik ya. Itu ya huwa Bu Yurlis. Iya. Nah, wa itu bisa dan, tetapi karena ini di awal, dia tidak dimaknai dengan dan. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, aslama. Nah, kalau la apa Bu la? Ya, Ibu ingat. La untuk Ya, bagi. nah, bagus, bagus. Itu ya, untuk atau bagi. Kalau hu-nya apa hu-nya? Hu dia. Oke, bagus. Tahunnya. Oke, bagus ya, bagus ya. Nah, dengan pemahaman seperti tadi itu yang belum dipahami yang mana? Tapi nanti mari kita lihat ya. Kita lihat berikutnya. Aslama, apa maknanya aslama? Aslama. Tunduk. Bagus. Siapa yang tunduk? Apa yang ada di langit dan di bumi. Iya, bagus. Kalau yang tunduk adalah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, nah, berarti yang di langit dan di bumi itu apa bisa kita sebut sebagai subjek atau pelaku dari perbuatan tunduk? Ya. Bu Yurlis, masih bersama kami? Masih. Ya, tadi jawabannya bagaimana? Kepadanya lah tunduk apapun yang di langit dan di bumi. Apa tadi pertanyaannya, Ibu? Pertanyaannya nggak ingat lagi apa ya. Memang kalau nggak ingat pasti Ibu lupa gitu ya. Kalau lagi nggak ingat tuh pasti lupa. Diingatkan ya, Bu, tadi pertanyaannya. Tadi ya, pertanyaan awalnya adalah aslama apa maknanya gitu ya. Ibu jawabnya apa? Tunduk. Iya, bagus. Pertanyaannya, siapa yang tunduk? Apa yang di langit dan di bumi? Iya. Kalau begitu, apa yang di langit dan di bumi bisa nggak kita pahami sebagai subjek atau pelaku? Iya, bisa. Nah, bagus. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang ada di langit dan di bumi tunduknya kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Apa ada Allah di situ? Di ini, walahu itu. Yang mana persisnya yang bermakna Allah? Hu. Iya, bagus. Nah, sekarang coba pemahaman tadi dirangkai dengan urutan pelaku dulu, ya. Kemudian perbuatannya, lalu keterangan gitu. Bagaimana jadinya? Apapun yang di langit dan di bumi tunduk kepadanya. Iya, bagus. Yang mana yang dipahami dalam arti kepadanya?
La, Iya. La bisa bermakna apa? kepada. Iya, bagus. Nah, kalau begitu, coba diulangi lagi pemahaman yang Ibu miliki tadi apa maknanya? Apapun yang di langit dan di bumi, tunduk kepadanya. Iya, bagus. Punnya dari mana, Bu? Ada makna pun itu apa? Yang Ibu pikirkan sehingga mengatakan pun gitu. Penegasan. Iya, bagus. Dari mana ada makna penegasan sehingga muncul pun itu? Dari hu ini. Apa ilmunya? Apa ilmunya sehingga hu itu melahirkan ide penegasan? Karena apapun di langit dan di bumi pasti tunduk kepada Allah. Iya. Jadi bukan karena Ibu memahami ada penanda di dalam ayat, bukan ya, tapi itu lahir dari keyakinan ya, Bu ya. Iya. Oke, bagus. Iya, baik. Terima kasih, Bu Yurlis ya. Nah, itu artinya orang soleh begitu. Keyakinannya lebih dominan. Nah, soal bahasa mau ada apa tidak, tapi kalau yakinnya begitu, wadah. Itu yang nomor pertama. Kalau ibu-ibu bapak yang lain, di mana ada penegasan di dalam ungkapan dalam ayat yang sedang kita kaji ini? Tidak ada Pak Guru. Iya, nggak ada, nggak Ada? ngeliat, Pak Guru. Nggak ada. Yang lain bagaimana? Tidak ada. Tidak ada? Man, Pak. Man bukan ya? Man tuh apapun atau siapapun. Bagaimana itunya bisa melahirkan makna penegasan di man-nya? Siapapun. Izin Pak, mungkin Yes, tadi kebetulan memang Bu Yurlis mengatakan siapapun. Jadi saya berpikiran man itu bisa diartikan siapapun sehingga diartikan sebagai penegasan. Salah Pak ya, kalau penegasan berarti khusus ya. Apakah siapapun, setiap orang itu penegasan bukan Pak ya? Bertanya lagi. Gimana? Menekankan. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi ibu-ibu, Bapak sekalian, ini bukan soal benar salah ya, bukan soal benar salah, tapi kita sedang berlatih untuk menggunakan ilmu yang pernah kita bahas. Nah, baik. Ibu-ibu sekalian, ini subjeknya mana? Samawati Samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Iya, bagus. Keterangannya mana? Aslan. Sama predikat. Keterangannya mana? Kepadanya. Lahu. Oke, bagus. Ibu-ibu ada mengingat sesuatu enggak? Kan biasanya keterangan itu kan gitu. Di mana biasanya? belakang. Iya, ini di mana diletakkannya? Di depan. Nah, ada yang ingat nggak itu? Oh, hanya. Berarti dipentingkan. Penegasan Pak Guru ya. Ya, betul begitu ya. Nah, jadi kalau begitu, gitu ya, kalau begitu, yang pertama tadi Bu Yurlis mendatangkan ide apapun. Nah, gitu. Lalu pun itu dari mana penegasan? Sayangnya ilmunya belum nyampe ke situ. Yang sudah nyampe ke situ adalah iman dan keyakinan gitu Bu Yurlis tadi kan. Iman dan keyakinan di tanah bahwa memang begitu Pak Guru, apapun pokoknya di langit dan bumi bertunduk menyerahkan diri kepada Allah, yaitu iman dan keyakinan. Ilmu belum sampai ke sana. Jadi kita tunda dulu penggunaan itu. Malah yang kita temukan terlebih dahulu, penegasan itu ada pada lahu. Nah, kira-kira bagaimana nih ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau pemahaman tadi kita ungkapkan. Ya, kita ungkapkan pemahaman tadi
di dalam pernyataan pemahaman kita. Lahu. Ya, ada? Kalau pakai hanya gimana Pak Guru? Hanya Ayo, kepadanya, bagaimana idenya? hanya Hanya. kepadanya tunduk apapun yang ada di langit dan di bumi. Bisa pakai itu tak? Tadi biar jangan terlalu jauh loncatnya. Subjek oke, dulu, baru predikat, baru Ya, ya, objek, begitu bisa nggak gitu? Biar ada Oke. kesinambungan. Semua yang ada di langit. Apapun yang ada di langit dan di bumi tunduk hanya kepada Allah. Iya, oke, bagus. Apa? Punnya, tapi punnya dari mana punnya? Ya, jadi pun itu sebetulnya kalau man itu kan pertanyaan jadinya ya, siapa atau apa gitu. Nah, ditambahin pun supaya Oke, kita nggak bagus. bertanya. Ya, gitu. Iya, oke, bagus ya. Apapun, nah supaya gitu ya, atau siapapun gitu ya, supaya dia tidak mengesankan itu menjadi pertanyaan. Pertanyaan. Ya, ya. Siapapun yang di langit dan di bumi tunduk hanya kepadanya. Atau apapun yang ada di langit dan di bumi tunduk hanya kepadanya. Oke, bagus. Terima kasih. Gimana, Bu Yurlis? Ada pemahaman baru yang didapatkan? Ada. Coba cerita dikit gimana ilmunya. Dikit aja. Walaupun cuma A gitu. Pak Bu Yurlis, ceritakan apa pemahaman yang didapatkan. Pemahamannya itu lahu dikasih penegasan jadinya hanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yurlis. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ada pertanyaan terkait dengan Ali Imran 83 yang baru saja kita diskusikan? Kalau pengertian man di situ kan siapa ya Pak Guru ya tadi ya, siapapun ya. Kalau sebetulnya apa pengertian siapa? Ini kan di langit dan di bumi. Kalau man sebetulnya kalau siapa di bahasa Indonesia lebih condong sebetulnya ke arah apa gitu ya. Tapi kalau di bahasa Arab jadinya man gitu ya. Iya, artinya begini ya. Artinya bahwa kalau dalam bahasa Arab menggunakan kata man, yaitu artinya bahasa Indonesia kita tidak harus mengatakan siapa. Oke. Itu yang pertama ya, kita lihat. Tapi di balik itu ibu-ibu apa sekalian. Kalau kita membedakan antara siapa dengan apa yang berkaitan atau yang berkonotasi kepada makhluk hidup, nah coba yang berkonotasi kepada makhluk hidup, yang mana itu antara siapa dengan man? Siapa dengan apa? Siapa? Siapa? Oke, baik. Nah, lalu kalau kita mengatakan demikian, nah yang aslama itu fi'il apa bukan? Masdar. Aslama fi'il atau bukan? Jawab dulu. Fi'il atau Bukan, Pak Guru. Aslama fi'il. Ya itu aja Aslama dulu. tuh fi'il. Nah, baik. Fi'il madin. Ya, itu. Belum ke sana sih, udah terlalu cepat gitu. Tadi Ya. mau nanya begini, kalau ini tidak dipahami sebagai fiil, lalu apa? Kan gitu diskusinya. Kalau ini dipahami sebagai fiil Pelaku. apa? Begitu ceritanya. Ayo, Bu Ida, ini kalau bukan fiil bentuk berapa kira-kira? Iya. Ya, salah Pak Guru fiil. Enggak jadi deh, enggak jadi. Iya, ngerti. Maka kalau ini dipahami sebagai fiil, itu fiil apa? Fi'il madin. Madin. Apa? Terlihat cirinya di situ? Ya Hamzah depan. Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusinya ya. Kita masuk ke diskusinya. Tuh. Dalam pemahaman kita, itu adalah fiil.
Fiil itu ya, fiil itu ya berkaitan dengan perbuatan bukan gitu. Berkaitan Kaitan. Nah, kalau perbuatan begitu pemahaman pada kita, pelaku. yang bisa melakukan suatu perbuatan itu yang hidup apa tidak Oh. hidup. Yang hidup. Nah, kalau begitu Yang cocok hidup. itu siapa? Berarti man. Oke. Nah, Siapa? begitu. Ya. Nah, oke Pak Guru, dapat logikanya. Oke. Ya, begitu. Ya. Ini yang dengan Oke. memahami makna konteks. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut lagi. Ini kan membuka pertanyaan secara ilmiah. Wah, kalau Ya. begitu gitu. Kalau di bumi ngerti kita. Kita Ya, kan ada kalau di bumi. Langit. Lalu ini kok yang disebut langit gitu loh. Iya. Langit. Tuh. Ya siapa itu makhluk hidup yang ada di langit itu? Nah, kan begitu. Siapa makhluk hidup yang ada di langit itu? Nah, maka pertanyaan kita kira-kira kalau begitu jawabannya, ya kalau begitu ya makhluk hidup di langit itu ya manusia juga. Itu artinya sejak awal isyarat bahwa manusia bisa hidup di bumi, bisa hidup di langit. Langit. Tapi pada waktu itu terbayang nggak ibu-ibu bapak sekalian orang Arab akan berpikir orang hidup di langit? Enggak. Akan kebayang seperti kita. Kita kan tahu orang hidup di langit itu semenjak ada cerita pilot Amerika Neil Armstrong dan teman-temannya mendarat di bulan, kan kita baru tahu begitu. Baru tahu begitu ya. Sayangnya kan kita umat Islam kebagian, walaupun itu jadi pertanyaan. Kok ada bayangannya di bulan? Kalau itu, lalu siapa yang ambil fotonya? Dia kalau selfie pakai tongsis merek apa itu? Zaman dahulu sudah ada itunya ya, ada kameranya. Walaupun begitu, tapi kenyataan belakangan kan itu sudah membuktikan bahwa manusia bisa hidup di langit, bisa hidup di bumi, dan itu sudah diinformasikan. Gitu. Tapi kalau orang zaman dahulu, nah kalau begitu berarti Al-Quran tidak terpahami pada zaman dia turun. Pahami juga, tapi sosoknya berbeda. Ya bisa dipahami malaikat, gitu kan? Di langit. Ya, pasukan Allah yang menjaga. Ya kan ini ada, kalau bahasa lainnya itu yang tidak kelihatan, ya jin, ya malaikat. Kan punya alam sendiri menjaga. Anda jangan berpikir, kita jangan berpikir bahwa makhluk Allah itu cuma kita. Coba nih misalnya kita pikir, bumi kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, galaksi, tata surya dan sebagainya kan kecil banget gitu. Masa gitu ya? Masa bumi doang, padahal itu kecil, itu yang didiami oleh makhluk hidup. Masa yang lain dibiarkan mubazir? Nah, kira-kira begitulah nanti penjelasannya. Walaupun kita belum bisa jawab, kan banyak sekali rahasia yang belum bisa kita ungkap. Tapi dari isyarat bahasa ini tadi ya, man itu mengisyaratkan kepada sesuatu. Di tempat lain nanti ada memang ayat Al-Qur'an mengatakan ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada. Hebat kan ya bahasa Al-Qur'annya. Tapi saya nggak bisa bicara sampai ke situ kalau pahamin nggak ditanya. Man apa, tapi cocoknya apa ya, itu saya nggak bisa ke situ. Terima kasih Pak Hamid. Ya, terima kasih Pak Guru. Dan ibu-ibu yang lainnya. Oke, silakan untuk Al-Baqarah 131, siapa yang akan melanjutkan berbagi pemahaman? Boleh saya Pak Guru? Silakan Bu Ida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika dia berkata kepada Ibrahim. Boleh sebut Ibrahimnya Pak Guru? Boleh. Kepadanya. Ingatlah ketika dia berkata kepadanya, dia berkata, Allah berfirman. Ingatlah ketika dia berfirman kepadanya, tunduklah. Dia berkata, aku tunduk kepada Tuhan seluruh alam. Iya, bagus. Mari kita lihat ya. Qala apa maknanya? Dia telah berkata. Iya. Yang berkata siapa? Allah. Mana yang bermana Allah?
Rabbuhu. Apakah kalau begitu Rabbuhu bisa kita pahami sebagai subjek? Bisa Pak Guru? Kita taruh di mana kalau subjek? Di depan. Iya. Bagaimana jadinya kalau begitu? Allah berfirman kepadanya, tunduklah. Yang ini maksudnya di sini yang bermakna Allah itu yang mana? Rabbuhu. Itu bermakna Allah atau maksudnya Allah? Maksudnya Allah. Oke, tapi kalau maknanya Tuhan. Tuhan. Ya. Tuhan siapa? Ya. Tuhan Tuhan Ibrahim. Iya, kalau begitu katakan begitu. Jika begitu, katakan begitu. Apa itu bahasa Indonesianya? Jika begitu, maka katakan begitu. Kalau bukan begitu, maka jangan begitu. Karena kalau begitu, nanti tidak jadi begitu. Ya, silakan. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim berfirman padanya, tunduklah. Iya. Bagus ya. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim berkata kepadanya. Itu apa? Katanya apa? Tunduklah. Tunduklah itu yang bermakna tunduklah itu bentuk berapa itu? Bentuk 5 Pak Guru. Berarti kola bisa kita pahami dengan arti apa jika demikian? Tunduklah. Tunduklah, masuk Islam lah. Tunduklah. Taslim itu kan bentuk 5, gitu ya? Ya. Taslim itu adalah isi dari perkataan. Berarti kata kola kita bisa pahami dalam makna apa selain bermakna berkat? Berfirman. Oke, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain yang bisa melihat konteks, makna konteks antara kata kola dengan isinya, kira-kira apa makna kola di sini? Memerintahkan. Iya, begitu. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim, maksudnya Allah tentu di sini, ingatlah ketika Tuhan Ibrahim, tapi kok tidak mengatakan Allah ya? Gitu. Nah, kira-kira kalau ditanya bilang pada waktu itu ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak sekalian, kalau kita tanya pada masa Nabi Ibrahim, siapa Tuhan? Kira-kira jawaban mayoritas masyarakat siapa? Patung. Berhala ya? Iya, berhala. Gitu. Jadi kalau begitu maka tidak dikatakan Tuhan, tidak dikatakan Allah pada saat itu. Ya, tidak mengatakan Allah atau tidak mengatakan Tuhan, tetapi Tuhan Ibrahim. Gitu maksudnya. Ini artinya ibu-ibu bukan tanpa apa ya? Bukan tanpa konteks, tanpa sebab, sehingga ungkapan yang dipilih adalah Rabbuhu. Ketika Padahal zatnya kan sama. Tetapi di Al-Fatihah tidak mengatakan Rabbuna, ya, tapi mengatakan apa? Rabbul Alamin. Nah, gitu ya. Hal di sini bisa kita pahami dengan konteks sejarah yang kita sudah miliki. Di sini mengapa mengatakan Rabbuhu? Karena pada masa itu yang menganggap Allah sebagai Tuhan, gitu ya, yang anggap Allah sebagai Tuhan, yang benar itu Ibrahim saja pada masa itu, bukan ayahnya, bukan masyarakat di sekitarnya. Dan itu digunakan Rabbuhu. Walaupun tidak kita mengatakan Allah. Tapi ingat, kalau kita mengatakan Allah di sini, sementara ungkapan yang digunakan Rabbuhu ada suatu pemahaman yang hilang. Apa itu? Ini ingin mengatakan bahwa konsep Tuhan yang benar pada masa itu adalah yang dimiliki oleh Ibrahim saja. Sehingga diungkapkan seolah-olah yang punya Tuhan hanya Ibrahim. Gitu. Padahal orang lain juga akan punya Tuhan, yaitu berhala-berhala itu. Bahkan banyak. Gitu ya. Coba dipakai pemahaman yang tadi, Bu Ida. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim ingatlah ketika
Tuhan Ibrahim memerintahkan, tunduklah. Memerintahkan padanya, tunduklah. Ingatlah ketika Tuhan Ibrahim memerintahkan padanya, tunduklah. Iya. Mana yang bermana tunduklah? Aslim. Iya, itu bentuk berapa tadi? Ah. Iya, apa domirnya jika demikian? Anta. Iya, kalau begitu apa makna aslim? Engkau tunduklah. Iya, ya, engkau tunduklah. Oke, dilanjutkan. Dia berkata, dia menjawab ya. Dia menjawab, aku tunduk kepada Tuhan seluruh alam. Iya, bagus. Tuh, sekarang ketika Nabi Ibrahim yang mengucap, nah, kalau tadi kan beda ceritanya. Kalau di awal disebut dengan Rabbuhu. Kalau Nabi Ibrahim yang mengatakan, dia tidak mengatakan li Robbi, tidak mengatakan li Robbi, atau tidak mengatakan aslam tulaka, ya, tidak mengatakan aslam tulaka. Itu kan suatu pesan yang luar biasa. Apa? Saya sih terinspirasi untuk mengatakan, untuk mengenali siapa Tuhan yang sebenarnya itu, dari sini kita bisa mengawalinya. Dari sini Nabi Ibrahim mengajarkan hal itu. Mengajarkan hal itu melalui kisah ya yang kita sebut tadi ya. Kisah itu, kisah yang dikemukakan begitu. Ya, saya kalau misalnya mengatakan bahwa itu adalah kisah pencarian Tuhan sejati bisa saja, tetapi bukan Nabi Ibrahim lah gitu ya, bukan Nabi Ibrahim lah. Bagaimana untuk mengenal, untuk memahami Tuhan yang sebenarnya itu dengan ini al-alamin, melalui alam. Alamin 3 huruf pokoknya apa, ibu-ibu, bapak sekalian? Ain lam. Ain lam mim. Ain lam mim. Apa di antara makna dasarnya? Mengetahui. Mengetahui. Tahu, pengetahuan. Karena itu ibu-ibu, bapak sekalian ya, buah tertinggi dari ilmu apapun yang kita kaji di dalam hidup ini hendaknya bisa mengantarkan kita kepada pengenalan akan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kalau tidak itu arah ilmu ya, pengetahuan kita ya sama saja kita akan jadi budak ilmu pengetahuan, bukan kita yang memanfaatkan ilmu pengetahuan. Kira-kira itu bisa kita pahami dari katakan ini dialog ya antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian sebelum kita lanjut ke berikutnya? Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ibrahim 7, Toha 114. Untuk Ibrahim 7 apa ada ungkapan yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak silakan. Selanjutnya siapa yang akan berbagi pemahaman? Oke, baik, kita lanjutkan. Mungkin kalau Ibrahim 7 panjang sehingga peminatnya berpikir-pikir, modalnya banyak ini. Kita lanjut ke Toha yang lebih singkat. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Oke, baik. Mungkin berikutnya. Ya. Maryam 3334. Apa ada yang kita perlu diskusikan terlebih dahulu? Ya. Ada pertanyaan terkait dengan Maryam 3334? Itu yaumanya kan Pak Guru ada 3 tuh Pak Guru. Jadi kalau kita mengartikannya gimana tuh Pak Guru?
diartikan saja ketiga-tiganya. Gitu. Karena ketiga-tiganya kan bicara tentang masa yang berbeda-beda. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Jadi Iya. hari kelahiran, hari hari kebangkitan, hari kelahiran, dan hari kematian gitu Pak Guru bilangnya. Iya. Jadi kan Jadi bisa. harinya disebut juga semuanya. Iya. Iya, makasih Pak Guru. Silakan, mau dicoba? Baik. Al-Anfal 28. Ada pertanyaan, komentar terkait dengan Al-Anfal 28? Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Asy-Syu'ara 8889. Silakan diamati kembali. Kepada yang belum terpahami dari Asy-Syu'ara. Ya. Banun itu apa Pak ya? Banun. Ya, baik. Itu dugaannya tunggal apa jamak? Jamak. Itu jamak Pak. Bagus. Dari mana diduga jamak? Ada wawu nun. Iya. Kalau wawu nunnya tidak diikut sertakan, yang tersisa apa? Yang bana apa ya? Apa ya itu ya? Ibu sebut saja. Ibu terus sebut saja nanti supaya ibu tidak memberatkan diri sendiri. Ba sama nun Pak. Iya, bagus. Coba sekarang saya mau mengucap sesuatu, ibu dengarkan apakah ba sama nun muncul enggak? Muhammad bin Abdillah. Banu. Muhammad bin Abdillah. Bin itu bukan Pak? Iya, bin. Ada enggak di situ? Ada. Bin Pak ya? Iya. Apa yang ibu ingat? Bin bukan di tentara, ini bahasa Arab nih. Anak Pak ya? Anak. Iya, Putra. betul. Kalau anaknya bagaimana jadinya kalau anaknya? Kalau anaknya bin bin anaknya bin Iya. bin hu bin ha Ingatnya enggak? nya itu hu kan? Iya. Kalau bawah jadinya? Kenapa Pak? Kalau bawah bacaannya, bawahnya kasroh. Bini. Bini. Ya, kalau ada haknya gitu, Bini, Pak. kita bilang itu. Kalau anaknya tumbuh-tumbuhan, itu kita bilang benih. Oh, benih, Benih. ya Allah. Benih. Katanya. Benih. Ini apanya? Ini anaknya. Benihnya ini. Katanya. Iya. Aduh. Dilakukan oleh bini. Katanya bini. Itu ya, banun tadi ya, untuk mengingatkan ada bin. Ada kata bin. Apa mau dicoba itu pemahaman Bentar, lebih Pak. lengkapnya? Bentar, Pak. Tidak bermanfaat. Banun. Boleh Coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Fatimah, silakan. Tidak bermanfaat harta dan anak pada hari itu. Baik. Terus? Yaumala yang itu Pak. Ilaman atau kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Iya. Salim itu apa? Suci Pak Guru. Iya, oke, bagus ya. Tahu lagunya anak-anak enggak, Bu? Yang apa tuh Pak Guru? Anak-anak yang
Taktik, toktik, taktik, taktik tuh. Naik kuda Itu. Nah, gimana Hari lagunya? Minggu, pada hari Nah, Minggu. pada hari Minggu. tuh. Pada hari Pada hari Minggu, Minggu. aku turut ayah ke Oke. Ya Uma itu pada hari berarti Ya, berarti saya ganti Pak Guru. Pada hari itu Hmm. tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Nah, coba lihat lagu lagi tadi. Pada hari Minggu, lagunya Turut ayah ke turut kota. aku atau aku turut. Aku turut. Iya, subjeknya dulu. Bahasa Indonesia. Ya, ya. Pada hari itu Ada. harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Iya, bagus. Yang bermakna bermanfaat yang mana? Yanfa'u. Bentuk berapa itu? Dua. Bentuk dua. Ada makna apa di situ? Tidak akan. Iya. Tidak akan Maka jadinya? bermanfaat. Pada hari itu harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat. Terus? Bagus. Terus? Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang Ata tuh datang. Iya. Ya, Dengan betul. hati yang suci ya, Salim. Pak. Ya, bagus. Ini mau bertanya apa mau menyampaikan informasi? Bukan, menyampaikan sih Pak Guru. Tadi saya ini dengan man-man itu siapa jadi. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Iya, oke, bagus. Nah, kira-kira ini apa yang bisa kita baca ya? Ini kan bukan hanya sederetan kata-kata ya, sederetan kata-kata. Al-Quran memilihnya, ini Allah ya firman-Nya, dengan begitu luar biasa. Sederhana aja begini. Ketika malun ya, di bagian awal kita bicara tentang malun dan banun ya. Malun. Lalu gitu ya. Berikutnya bicara tentang kolbin salim. Kira-kira apa itu idenya? Idenya tuh. Kalau kita mungkin tuh hubungkan gini Pak Guru, keduanya. harta tuh tidak bisa menjamin kalau kita Kok suaranya hilang ya? Suaranya hilang. Iya, suara hilang. Hilang. Ya, bagaimana kira-kira Ibu, Bapak yang lain apa ini idenya nih? Pada hari itu. Kalau dari saya Iya. ada godaan yang ada muncul di hati sehingga kita sayang untuk melepaskan harta ataupun tidak memperdulikan anak atau tidak mementingkan anak. Ya, nah, kecuali ada hati yang betul-betul pasrah atau hati yang ya gitu lah. Ya, bisa kan ada ide kita gitu. Ya. Ya itu ya namanya kita pemahaman. Di sini yang disebut dua ya. Malun itu sering menjadi penghalang hati kita jadi bersih. Ya. Termasuk ini, karena itu katakanlah bahwa ya Allah, matikanlah kami dalam kondisi berbaik sangka kepadamu. Nah, itu kan kerjaan hati itu, berbagi. Itu hanya berbagai apapun ujian dalam hidup itu, jangankan itu mati ya.
kita berdoa semoga berharap setiap saat kita punya ya keyakinan, pikiran yang positif kepada Allah bahwa ini baik buat kita. Yang sering menguji itu adalah pertama malun. Ya, sering tuh. Kalau kata Agim ini jagalah hati. Jangan kau kotori. Kenapa? Malun sering mengotori. Kemudian banun. Al-Qur'an menyebut malun dan banun, tapi ibu-ibu sekalian, itu kan apakah mungkin ada banun tanpa ada istri? Tanpa ada suami? Mungkin nggak? Mungkin Mariam. Ibu mah jauh banget itunya. Jadi itu bahas itu jauh. Artinya pertanyaan kita, mungkin kan kita melahirkan seorang nabi gitu. Jadinya kalau biar jadi kayak Maryam. Ini tidak disebut ya, istri dan suami. Nah, dalam arti ini artinya ya, tapi di balik itu ini nih kalau mau sebut ya di ayat yang lain jadi 3 ini nih. Walaupun yang istri atau pasangan itu tidak disebut. Gitu. Artinya ini adalah kunci yang harus kita perhatikan ya, ini artinya istri dan suami lah begitu ya. Ini adalah kunci yang harus diperhatikan demi terciptanya hati yang salim, sehingga nanti ketika saatnya tiba kita bertemu dengan Allah, maka Dia akan memberikan manfaat untuk hati. Kita harus belajar bagaimana memposisikan, meletakkan harta. Begitu juga halnya anak-anak, begitu juga soalnya pasangan hidup kita. Nah, kira-kira begitu nanti kalau kita lanjutkan korelasi antara bagian awal dengan bagian akhir dari kutipan ayat ini. Baik, terima kasih Ibu Fatimah untuk partisipasinya. Ya, ini Al-Baqarah. Silakan Ibu-ibu. Izin Pak. Ya, silakan. Mau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat was-salah wa innaha kabirah illa 'alal khashi'in. Iya. Khashi'in. Dengan sadar dan sadar. Kalian mohonlah dengan kesabaran, dengan sabar dan sholat. Mohon apa, Bu? Mohon perhatian atau mohon kesabaran? Bukan, mohon sebenarnya ini mungkin sebentar Pak ya. Keberkahan paling Pak ya. Iya, bagus. Dari mana diduga ada makna keberkahan? Ibu-ibu? Ini Pak, yang sebentar, yang saya jadi lupa. Yang kita belajar idiom yang solu itu loh Pak. Kan ya, pengertian sholat di sana itu. Yang sedang kita bahas ini fokus ke kata yang mana? Yang mohonlah Pak, yang engkau mohonlah. Yang mana? Kata yang mana melahirkan ide mohonlah? Ista'inu. Ya, bagus. Dalam ungkapan ista'inu ada makna mohon dari mana dipahami? Ada makna mohon. Ista. Iya, bagus. Berarti kalau mohonnya dari ista, sisanya apa? Ain. Ya, sama nun ya. Iya, itu apa yang dimohon? Apa ya? Ibu-ibu boleh? Ibu-ibu bapak yang lain kita Pertolongan. Ya, pertolongan gitu. Iya. Bagus.
Baik, itu ya, mohonlah pertolongan. Siapa? Iya, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, tuntas sudah ya latihan kita untuk pelajaran yang ke-12. Allah ya, pertemuan kita berikutnya yang akan datang ya, pertemuan kita berikutnya akan masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-13. Tetapi gitu, sebelum kita masuk ke pelajaran 13, ini nanti ibu-ibu, bapak sekalian, di WA Group boleh di-share di WA Group, berkaitan dengan doa-doa, ya, berkaitan dengan doa-doa, bacaan yang biasa dipraktikkan. Jika ada yang belum dipahami maknanya, silakan disampaikan untuk kita diskusikan bersama. Itu ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Sehingga kalau ada nanti pertemuan kita yang akan datang akan kita awali dengan membahas itu. Tetapi kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke pelajaran yang ke-13. Gitu ya, ibu-ibu. Nah, bapak sekalian, ini adalah akhir dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Walaupun tadi ada beberapa kutipan ayat yang sepi peminat, nggak apa-apa. Nah, itu biasa ya. Itu kelihatan seperti minyak goreng. Gitu. Belum ada belum minyak goreng, susah didapat. Baik. Ibu-ibu bapak sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini dengan hamdalah. Alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi ibu bapak sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terutama mohon maaf kepada Bu Yurlis. Saya belum bisa sukses untuk menyampaikan pemahaman yang ingin diperkuat kepada ibu, gitu ya. Mohon maaf, nanti saya belajar lagi bagaimana cara. Terima kasih ibu, bapak sekalian. Sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.